Nama asli Masjid Keramat Empang adalah Masjid An-Nur Empang. Masjid ini terletak di kawasan Empang, Bogor, Jawa Barat, dan memiliki nilai sejarah serta religi yang kuat, terutama karena kaitannya dengan para penyebar Islam di wilayah tersebut. Assalamualaikum. Gimana? Duduk ya. Assalamualaikum. MTS Nur Saada. Menurut ada. Di situ. Terus kami saya mau wawancarai tentang gimana perkembangan dari Masjid An-Nur. Perkembangan dalam hal apa? Dari mulai berdirinya, berkembangnya dalam segi bangunannya, arsitekturnya. Kalau yang masalah yang didirikan tahun berapanya, Anda kurang paham ya. Yang paling kegiatan-kegiatan paling gitu ya. Kegiatan terus apa lagi kira-kira? Di sini main mau tanya siapa tokoh yang berperan dalam mendirikan Masjid An-Nur. Mendirikan Masjid An-Nur ini. Yang pertama memang Masjid An-Nur ini didirikan oleh Syaikhul Hadrah Al-Maghrum Keramat Empang Bogor, yaitu Habib Abdullah bin Muhsin Attas. Sebagaimana yang kita kenal. Beliau mendirikan masjid ini, yang lagi kurang tahu didirikannya tahun berapa tepatnya gitu ya. Tapi masjid ini min Kota Tarim, bagian daripada Kota Tarim. Kenapa? Entah dari bangunannya, juga dari namanya. Nama An-Nur ini diambil dari nama-nama masjid yang ada di Kota Tarim Hadramut, di mana tempat beliau asalnya. Karena memang Habib Abdullah Muhsin itu kan dari Hadramut, yang beliau datang ke Indonesia dengan niat untuk dakwah, dan untuk belajar daripada ilmu. Di antara guru daripada Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor ini, salah satunya yaitu guru fotonya beliau, yaitu Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Attas, yaitu Jawiah Jakarta. Dan beliau membuat masjid di Kota Bogor dengan nama Masjid An-Nur, yang sampai saat ini masjid ini tetap berdiri, akan tetapi ada beberapa yang sudah dirubah, akan tetapi bentuknya ya seperti yang di ruang, kalau kita masuk ke dalam masjidnya itu ada yang dekat mihrab, itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah dirubah. Nah, tapi mungkin kalau kita lihat di Google juga ada ya, Google foto Keramat Empang zaman dulu sama sekarang beda gitu. Nah, tapi bentuknya sama. Nah, tapi kalau yang di dalamnya nggak ada yang dirubah. Jadi kesamaan masjid ini satu dari namanya, yang kedua sebagian sama dengan jikir-jikirnya, dengan kegiatannya hampir sama dengan apa yang ada di Kota Tarim. Di sini sama itu juga apa yang membuat Masjid An-Nur ini bersejarah, Pak? Sejarah. Ya, yang jelas belum menjadikan sejarah karena memang ini masjid didirikan oleh Abdullah bin Muhsin Attas, yang mana beliau mensiarkan dakwah di Kota Bogor khususnya. Beliau mensiarkan dakwah di Kota Bogor yang menjadikan sebab nama Masjid An-Nur ini menjadi terkenal. Itu salah satu faktornya udah pasti karena dakwah. Masjid manapun itu, masjid-masjid dimanapun itu menjadi tenar, menjadi terkenal gitu kan. Itu karena ada sebabnya. Ada sebabnya karena sentralnya, ada sebab karena tokohnya. Akan tetapi Masjid An-Nur yang menjadi terkenal ataupun menjadi apa tadi sebutnya tadi, menjadi sejarah ya karena ada Habib Abdullah Muhsin dengan sejarah yang ada pada diri beliau, Habib Abdullah Muhsin Attas. Jadi karena memang Habib Abdullah Muhsin itu dengan karamahnya, dengan kehebatannya beliau dalam hal sebagainya, menjadikan Masjid An-Nur ini menjadi masjid yang bersejarah. Ada sejarah-sejarah yang memang berkaitan dengan pendirinya, itu Habib Abdullah Muhsin Attas Keramat Empang. Terus Kalau boleh tahu apa aja kegiatan yang rutin dilakukan di Masjid An-Nur ini? Kegiatan yang rutin di Masjid An-Nur ini dan Majlis Ta'lim An-Nur ini kan masjid ada majlisnya juga. Ya. Kegiatan rutin itu hari Kamis sore dan ba'da Isya. Nah, kalau setiap hari Kamis dihadiri oleh para habaibnya, para kiai, para ustadz dari Kota Bogor, dari mana-mana, dengan dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan kiai habaibnya setiap hari Kamis sore. Itu untuk umum. Setiap hari Kamis sore itu ada kegiatan-kegiatan yang memang baca tahlil, lalu tausiah agama, pembacaan kitab dan sebagainya. Itu setiap hari Kamis ba'da asar. Itu umum. Dimulai dari ba'da asar sampai pukul 5 dilanjutkan dengan ziarah kepada Habib Muhsin, ziarah kubro di sini.
sampai pukul 5 itu. Lalu nanti dilanjut dengan ba'da isya, itu pembacaan Maulid Ad-Dibai, itu khusus laki-laki tapi khusus di masjid gitu. Itu kegiatan setiap minggunya. Adapun tambahan-tambahan kelas ini kadang-kadang ada kegiatan apa disebutnya kuliah subuh, hari Sabtu pagi dan Minggu pagi gitu. Itu kegiatan-kegiatan yang bukan dari dulu ya, yang baru-baru gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Diadakannya rutinitas setiap Sabtu pagi dan Minggu pagi. Gitu. Itu kegiatan setiap minggunya. Terus ada apa lagi? Kalau misalnya arsitekturnya ini di bangunan Masjid Anwar ini bergaya apa? Seperti mana tadi disebutkan bahwasanya Masjid An-Nur ini itu bagian disebut Al-Hajjal Masjid An-Nur, ada tulisannya Quran dari bagian dari kota Tarif. Selain dari namanya, nama Masjid An-Nur ini diambil dari nama masjid yang ada di kota Tarif. Nama-namanya hampir sama dengan masjid di kota Tarif. Dan arsitekturnya pun nggak beda jauh dengan masjid-masjid yang ada di kota Tarif, disamakan. Terutama dalam hal zikir juga, kegiatan-kegiatan ini itu semua sama dengan apa yang dikatakan di kota Tarif. Sebagian seturnya dan sebagainya. Di mana bisa dilihat seperti disebutkan tadi, Masjid An-Nur ini tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah, yang khususnya yang di tengah tempat kita sholat mihrab itu sebelah situ. Tapi kalau kita lihat di Google itu bisa dibuka tuh ada apa Masjid An-Nur Keramat Empang yang zaman dulu sama yang sekarang kan ada tuh. Itu depannya seperti munaranya, terus yang mimbar sebelah sananya itu kan masih nggak ada yang dirubah itu. Hanya beberapa sih hanya diperluas saja gitu. Itu yang perubahannya gitu. Bisa dilihat sendiri perbedaan Masjid An-Nur dulu sama sekarang gitu. Itu nggak ada yang berubah dalamnya dan luarnya. Kalau luarnya mungkin beberapa persen berubah gitu. Selain bangunan yang masih terjaga, apakah masih ada yang terjaga dari pertama pembuatannya? Taruh. Kalau sabun gitu. Apa? Selain bangunannya yang masih terjaga, apakah masih ada kegiatan agama yang terjaga dari pembuatannya gitu? Kegiatan apa maksudnya? Keagamaan misalnya apa gitu, kegiatan agamanya maksudnya gitu. Kayak masjid ini kan tidak berubah bangunannya. Mungkin ada gitu tradisi keagamaan yang selalu ada sini. Oh, tradisi mingguan apa bulanan apa tahunan? Iya gimana aja? Kalau tradisi daripada kalau zaman Habib Abdullah Muhsin ya, zaman beliaunya di keramatnya, itu mungkin yang semua tahun Al-Fajr itu hanya ada setiap tahunnya, khususnya di malam 21 Ramadan. Sebagai yang disebut dengan malam-malam ganjil itu, yang memang kalau di Empang malam 21, terus malam 23-nya di Al-Habib Kandet, ada malam 27 di Jawiyah Jakarta, tempat di mana beliau dulu mengambil keberkahan daripada Ahmad bin Muhammad bin Habib Al-Qasim Jawiyah Jakarta. Itu kegiatan setiap tahun, setiap malam 21 Ramadan di Keramat Empang. Itu kegiatan setiap tahun yang nggak pernah dirubah sampai sekarang, yang masih ada setiap tahunnya, yang dihadiri oleh ratusan ribu, bahkan bisa dikatakan jutaan. Ada yang sholat ini sampai jalan raya penuh. Bahkan rumah ini pun, ini rumah termasuk daripada rumah peninggalan daripada Habib Abdullah bin Muhsin Abbas. Yang arsitekturnya ini banyak yang dirubah, banyak yang nggak dirubah ini. Dari mulai biliknya mungkin beberapa yang dirubah. Ini pun dipakai hoak semua. Dan imam itu dari dulunya awal di masjid mungkin sekitar tahun berapa itu? Sekitar 1930-an. Enggak, itu dulu masih zaman apa? Ketika malam 21 masih imam di masjid, tahun berapa itu? Itu kurang lebih ya mungkin sekitar tahun 90-an mungkin. Itu masih di masjid. Masih di masjid. Dan sekarang kalau sekarang imamnya di samping musola, samping masjid, samping magom. Di situ ada musola wanita. Nah, itu dipakai imam sholat itu karena jamaah semakin terus semakin bertambah semakin banyak. Itu setiap tahunnya dalam kegiatan malam 21 Ramadan, yaitu sholat tarawih berjamaah dan khataman Quran dalam sholat tarawih. Dan pada maghribnya ada buka puasa bersama. Itu setiap kegiatan setiap tahunnya. Dan juga ada juga yang diadakan oleh beliau, yaitu apa? Maulid setiap tahunnya. Dan kalau sekarang di zaman beliau hanya mengadakan maulid saja tuh. Waktu zaman Habib Keramat Empang beliau mengadakan maulid, akan tetapi setelah tidak adanya beliau diikutsertakanlah yaitu maulid sekaligus haul daripada Habib Keramat Empang ya. Hari Selasa maulid pada maghrib, dan hari Rabunya adalah haul Habib Keramat Empang yang diadakan setiap tahun Rabu di pagi hari jam 9 sampai dengan pada zuhur. Itu khusus haulnya beliau pembacaan manaqib. Kalau Selasanya itu maulidnya pada maghrib. Kenapa? Karena memang diadakan Selasa dan Rabu karena memang Habib Abdullah bin Muhsin beliau wafat pada hari Selasa.
sehingga diadakan setiap tahun haulnya dan maulid Nabi SAW sekaligus haul beliau setiap tahun. Itu kegiatan yang nggak berubah. Akan tetapi kalau misalkan setelah di zaman Habib Hussein, anak beliau itu Habib Hussein bin Abdul Mansur Atas, itu kurang lebih tahun berapa Al-Fakir lupa sejarahnya, mungkin beliau tahu. Itulah yang membuat pengajian hari Kamis sore. Hari Kamis sore itu diadakan zaman Habib Hussein ya, zaman Habib Hussein. Lalu kalau pada maghribnya itu pada maulid pada maghrib itu yang Al-Fakir tahu itu di zaman beliau udah ada. Di zaman Habib Abdul Mansur udah ada itu. Pengajian pada maghrib, pada isya itu pembacaan maulid itu udah ada. Nah, tapi kalau yang Kamis sorenya itu didirikan oleh Habib Hussein, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin sih itu aja yang kami tanyakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu beberapa hari yang lalu pun ada dari UIN, Universitas Indonesia di Jakarta tuh datang ke sini menanyakan tentang keramat Empang juga gitu. Sisanya lewat IG anak-anak waktu itu karena penjelasannya beliau hanya panjang tentang masjidnya, tentang magomnya, tentang kegiatannya gitu. Dan juga tolong dibantu juga sama-sama dakwah juga. Kalau misalkan ada yang bertanya, Habib Abdullah bin Muhsin ada fotonya nggak? Itu yang di IG, yang di Google itu bukan foto Habib Keramat bukan? Itu foto Habib Muhsin. Habib Abdullah bin Muhsin ini nggak ada fotonya, dan beliau nggak bisa difoto. Cuma kalau di Google, kalau antum semuanya melihat video ini nih, melihat di Google ada foto Habib Keramat Empang, itu bukan foto beliau. Itu foto anak yang paling tertua, yaitu Habib Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Atas. Ya, jadi yang di Google itu bukan foto Habib Abdullah Muhsin, itu foto anaknya. Dan juga kadang-kadang juga kalau kita pengen mengambil daripada sejarah dari kerabat Empang, lebih baik langsung datang ke Empangnya, tanya kepada orang-orang yang sejarahnya tahu. Jangan ngambil dari media, karena beberapa Anda bakal lihat di media-media ini banyak hal-hal yang memang ngarang cerita sendiri gitu. Dari mulai misalkan ya kerabat Empang nih hidupin ikan yang udah mati, kan ada tuh ikan udah pulang dilemparin hidup lagi. Sejarah dari mana itu? Ya, karena memang ini biasanya data-data yang begini nih biasanya sebelum puasa tuh, dari MTV, dari SCTV, dari RCTI, dari Trans 7, banyak setiap pagi itu ada tuh ya tayangan-tayangan yang memang mereka ngeliput sendiri gitu. Ada juga yang bertanya langsung, kok bisa dilihat lah di televisi gitu, di Trans 7 atau di apa gitu. Ada juga yang ngeliput sendiri gitu. Tapi ini sebagai pesan Al-Fakir, karena Al-Fakir pun, Anda pun pribadi masih ada hubungan ke keramat Empang melalui jalur ibu. Jadi ibu Al-Fakir tuh Syarifah Alawiyah binti Abdullah bin Zain bin Abdullah bin Muhsin. Jadi ke Empang itu jalur ibu. Jadi ya, sekian dari anak Al-Fakir, kurang lebihnya ya mohon maaf karena manusia kalau dari kesalahan dan lupa wajar ya nggak? Iya. Mungkin juga kadang-kadang lupa. Iya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ini ada oleh-oleh dari kita, tapi cuma sedikit aja, nggak apa-apa Pak. Apa-apa, nggak usah ngerepotin. Nggak apa-apa. Maaf, kita juga ngerepotin. Maaf ya. Iya. Nah, nanti kalau mau ada sejarah lagi, mungkin sebagian tahu, ada lagi nggak tugas-tugas yang lain? Ada nggak ya? Nah, kebetulan antum bertemu juga nih di sini. Jadi ada ya. Jadi ada Habib Abdul Muhsin itu kan istrinya banyak istrinya, harus disebutin dan apa percaya. Nah, di antara ada yang mengatakan itu mertuanya beliau, ada yang mengatakan bukan mertua apa sih? Ada yang bilang mantu, ada yang bilang mertua, macam-macam lah. Nah, siapa itu? Yaitu yang berhubungan dengan Empang, di antaranya Bah Sholawat. Tahu Bah Sholawat? Tuh di Masjid atau Hiriyah tahu? Ya, itu ya. Di depannya tuh pinggir jalan ada makom. Ya. Ada komplek tahu kan? Ya. Nah, itu bahkan Bah Sholawat tuh. Itu kan kalau antum masuk ke dalam kan dikunci tuh. Ya. Gak bisa masuk kan? Cuman paling kalau masuk gerbangnya bisa kan? Ya. Ya. Cuman makamnya kan ada dalam, pernah sih tuh. Tahu? Belum. Nah, coba kalau gerbangnya kan kalau antum buka sih buka, cuman makam Bah Sholawatnya ada di dalam. Nah, itu kan ada hubungan dengan Empang juga. Nah, antum ini datang ke sini dengan beliau. Nah, beliau salah satu kuncennya Bah Sholawat. Bahkan anak pribadi pun kaget.
bahwa beliau kuncinya waktu itu karena kan memang aktif di majelis juga di Nurul Mustafa bersama Habib Yasin nih. Waktu itu pengen masuk jarah ke Basolawat, nyarinya di kuncinya siapa? Ini kalau kita masuknya bisa aja, cuman ke dalam makomnya nggak bisa. Ataunya beliau yang tiap hari di gedung. Bupati mau. Bupati beliau Bupati mau. Nah, makanya Anda lupa ini sih, ini siapa nih? Walhasil ketika dapat nomor beliau, lihat profilnya kayak kenal, kayak nggak asing nih mukanya. Ataunya memang seperti itu. Jadi kalau misalkan antum nanti ada tugas ataupun gimana, bang salawat tuh empang tuh kebetulan kuncinya memang bisa masuk sama beliau, bisa nih. Ya kalau nggak bisa masuk ya kulik aja. Gitu. Ya bang salawat. Juga kalau misalkan yang bah dalam yang di sana tuh batu tulis itu mah memang umum sih bisa masuk, cuman sejarahnya sumpang siur itu karena namanya aja yang bilang Habib, ada yang bilang bukan, nggak tahu lah. Karena itu bahkan dalam satu riwayat yang saya pernah dengar Habib Empang aja pernah ziarah ke sana katanya. Ya gitu aja dapatnya. Ini Ini izin juga sekalian sini mau boleh direkam juga Pak? Hah? Rekam sebentar gitu sekilas. Oh silakan, di IG juga ada di Johnny apa tuh yang waktu itu di explore rumah ini ya, karena memang nggak ada rubahnya di rumah. tapi nggak apa-apa kan kalau sekarang di ini. Nggak ada anjingnya. Iya. Lu gini aja. Kamu tuh bang. Nah juga minta bantuan juga nanti. Bantu dong follow Instagram. Siap. Boleh. Tahu Nurul Mustafa nggak? Majelis Nurul Mustafa tahu? Yang di bawah kan? Majelis Nurul Mustafa setiap keliling daerah Bogor. Ada di YouTube ada. Namanya? Mustafa. Habib Gasim bin Ja'far Segaf. Mustafa 4 nanti ada di YouTube. Di Bogor, Nurul Mustafa Bogor tuh. Nah, akhir anak tuh aktif di situ. Oh di situ. Ini sering dakwah ada tuh, ada tuh. Dia ada di situ. Jadi kalau di majelis itu ada majelis. Bedanya baru. anak bedanya kalau di majelis banyak yang nggak kenal aja karena pakai pakaian kayak jubah, kayak imamah, kayak sorban. Oh dari turun majelis begini, itu nggak gila nggak mabok haibah nggak kayak yang darah pondok gitu. Nah, silakan. Izin ya. Ya. Karena itu mau gedung ya. Tadi dia rehat baru. Rame kalau ujung-ujungnya. Ya, maksudnya Silakan. kita harus kita ngobrol ya. Ya, ada pesa. Jadi kalau Assalamualaikum. Oh my god. Jangan dulu kesini. ya Udah. Aduh. Kita permisinya gimana? Gimana aja? Gini aja. Mau ke situ gak? Ke situ ya? Gak usah. Ini atau ke situ aja. Yuk guys, dadah dong. Halo guys, ini kita lagi ada di mana? Di rumah. Halo guys. Iya, udah sebut aja dari kamu gitu ya. Saya sering ada Nurul Mustafa di Jakarta di Jakarta. Rumahnya dari mana? Ya udah Bapak, segitu aja dari kami. Iya, maaf ya Kakak misalnya ngerepotin. Bantu follow IG dong. Iya. Ada Iya. IG-nya. Tahu nggak IG-nya? Apa? Iya. Ya udah Pak, assalamualaikum. Makasih ya Pak. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري